Nanti sebelum dilanjutkan sama Pak Kasan, sebelum dilanjutkan sama Widya. Ada satu hal yang ingin saya share ya, saya sampaikan, saya duduk aja biar lebih santai. Ini gak streaming kan? Streaming gak hari ini? Ya udahlah ya, biarin ya. Saudara, satu hal yang saya tahu tempat ini tuh ada karena iman gitu. Saya akan ulang cerita ini lagi dan lagi gitu ya. Saudara, hari itu tempat ini tempat parkir. Tempat ini tuh tempat tembak-tembakan paintball gitu. Ada di sekat-sekat beberapa tempat gitu buat tembak-tembakan paintball, dan ini tempat parkir lah, sebenarnya ini tempat parkir. Dan saya ini diundang sama owner mall ini berulang-ulang untuk datang dan bilang, ayo dong bikin sesuatu, ayo dong bikin ruang kebaktian, ayo dong bikin doa, bikin apa gitu. Dan kita datang, saya tuh hitungin sampai lebih dari 8 kali saya ke tempat ini. Lihat mallnya, lihat sekolahnya, lihat apanya, dan bener-bener gak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya kita doa di tempatnya Bethlehem ya, di tempatnya Pak Kasan. Kita doa, saya main keyboard waktu itu, gak banyak ya, cuman saya, Pak Kasan, Bu Keisha sama siapa ya, cuma berempat atau berlima gitu. Ada Widya belum ya kayaknya ya, cuma berlima atau berenam gitu. Dan setelah doa, yang lebih lucu lagi saya tetap gak dapat apa-apa gitu. Saya bilang, Pak Kasan, saya tuh gak dapat apa-apa Pak gitu. Saya udah kecampur nih, semua otaknya ini udah nyampur gitu, udah gak tahu mau dapat apa. Terus Pak Kasan tuh cuma bilang gini, ya kalau saya ya Pak Jos, kalau saya tuh jalan aja udah, iman. Pokoknya iman, kalau Pak Kasan kan gitu, iman. Dan cuman dari satu kalimat Pak Kasan yang sederhana itu ya, nggak pakai ayat, cuman iman Pak Jos, iman. Saya bilang ya udah ayo kita sepakat. Saya naik lagi ke mall ini. Dan salah satunya ke tempat parkir inilah. Dan kita berhayal bebas. Saya berdiri di tempat ini persis ya Pak ya, kita tuh desainnya gini ya. Ya ini tempat parkir ya, ada lapangan, ada sekat-sekat paintball gitu. Saya berdiri di sini, di tempat inilah kira-kira. Panggungnya di sini pokoknya. Nanti ngelihatnya enak nih sampai belakang. Nanti ini pokoknya kita jebol semuanya. Kita bikin mesbah, kita benar-benar sembah Tuhan. Ini atapnya rada pendek ya Pak, tapi gak apa-apa. Pokoknya kita cukup sampai 2.000-3.000 orang kita bikin di tempat ini. Dan awalnya dari situ. Sampai akhirnya saya temuin ownernya. Gak punya uang Bapak Ibu, jangan dipikir punya uang, gak punya uang ya Pak Kasan ya. Kita cuma gak punya modal. Pokoknya modal dari Pak Kasan cuma satu, iman Pak Jos, iman. Saya temuin ownernya, saya bilang Bu, saya mau ambil tempat parkir. Mau dijadiin apa? Tempat kebaktian. Kita hitung semua luasnya. Waduh, MM-an buat renovasi. Udah desain. Kita ajak beberapa orang, terus saya masih ingat. Kita coret-coret di sini ya. Saya nggak tahu seberapa saudara udah bertobat, udah ikut atau belum. Jadi kita tuh bawa spidol. Tempat ini bawahnya kan cor-coran ya. Kita bawa spidol, kita bawa sound, kita kebaktian. Waduh, debunya ngepul kayak apa, benar-benar ngepul. Terus kita lap. Kita kasih air, kita lap pakai tisu, kita tulis pakai spidol, kita tulis pakai kapur. Di tempat ini terjadi lawatan, pokoknya semua anak-anak nyebar ya. Sampai ujung, sampai belakang kita tulis semuanya. Lawatan Tuhan di tempat ini semuanya kita tulis. Gak lama singkat cerita, ada satu hal yang terjadi lah singkat cerita ya. Jadi uang tiba-tiba datang, tiba-tiba kami itu dapat banyak Bapak Ibu sampai miliaran. Dan singkat cerita kita renov, kita dapat beberapa vendor-vendor yang nabur. Karpet ini juga taburan orang. Ini tabur sama orang gratis. Tis sampai semuanya ujung gitu ya. Beberapa hal juga ditabur, Pak Kasan nabur. Banyak orang ikut nabur sampai akhirnya tempat ini semua jadi. Nah, setiap kali saya datang ke tempat ini dan saya lihat. Ini tuh bukan beban. Ini tuh adalah bukti iman dan Tuhan itu bisa bergerak dari generasi demi generasi. Dari situ juga saya bilang tentang buat semua jemaat, ini ceritanya tuh harusnya yang doa cuma Bethlehem sama kita. Gitu ya, GWR, ada Cimonik, ada beberapa orang yang khusus kita ajak buat doa. Tapi entah bagaimana jemaatnya bisa ikutan. Nah, ini menurut saya memang
Tuhan merekayasa lah gitu ya. Harusnya nggak ikut gitu tapi nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini tetap Tuhan. Nah, saya ngeliat gini, ada satu hal yang paling inti dalam bergerak bersama Tuhan. Yaitu apa? Dengar suara Tuhan dan belajar jalan sama Tuhan. Ayub menuliskan Tuhan berbicara dengan banyak cara. Saya dari sejak saya muda selalu kakek saya ngajarin gini, kamu dalam hal apapun tanya Tuhan. Tapi saya nggak bisa dengar Kong, saya manggilnya engkong gitu ya. Kong, saya nggak dengar suara Tuhan. Pokoknya kamu mau beli mainan, kamu mau makan, kamu mau tidur, kamu mau belajar, besok ulangan, tanya Tuhan. Tanyanya gimana Tuhan, besok yang keluar tuh soalnya apa? Tuhan, ini aku makan apa? Tuhan, ini besok aku sekolah. Pokoknya dalam hal apapun tanya Tuhan. Dan saya tanya Kong, terus saya taunya itu suara Tuhan atau enggak gimana. Dan kakek saya itu cuma bilang ini, pokoknya suara apapun yang keluar di hatimu pertama, anggap aja itu suara Tuhan. Terus nanti kalau salah gimana Kong? Yang penting biar Tuhan tahu kamu mau taat sama Tuhan. Sederhana sekali. Kalau salah gimana enggak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat kamu udah mau taat. Itu modal. Sejak saat itu saya dalam hal apapun tanya Tuhan, saya masih ingat dari kecil. Dari mulai beli sesuatu lah, beli hadiah. Sampai mau makan, mau jajan, berangkat jam berapa. Sampai akhirnya pilih kuliah, pilih jodoh, pilih kerja, pilih rumah. Itu tanya Tuhan. Dan betul, modalnya satu. Pokoknya kalaupun salah gimana, pokoknya Tuhan lihat kamu sudah mau taat. Saya pilih kuliah, papa saya kebetulan orang yang memaksa saya untuk ambil kuliah di luar negeri. Tapi hari itu saya tahu pasti Tuhan bilang, saya harus kuliah di Indonesia dulu. Ini kebalikan ya, biasa orang pengennya di luar negeri, dapatnya di Indonesia. Saya enggak, saya dapat dari Tuhannya Indonesia, papa saya suruhnya luar negeri. Tapi saya bilang, enggak Pak, saya mau di Indonesia. Dan saya kuliah di BINUS, Bina Nusantara. Saya lulus singkat sekali dan bayangin selama 4 tahun saya kuliah di BINUS, saya itu pergi keluar kota ke provinsi banyak gak terhitung. Kalau BINUS tuh punya peraturan yang aneh ya, dalam 1 semester atau 6 bulan, saya punya 3 minggu sampai 1 bulan bolos. 1 bulan tuh lama loh, 30 hari kan. Jadi saya bisa ngatur. Saya itu bisa pergi pelayanan 5 hari, 5 hari, 5 hari, itu lumayan Bapak Ibu. Bisa sampai 6 sampai 8 kali saya. Jadi ada 3 kali bolos sama 2 kali kuliah online. Jadi saya bisa atur sampai benar-benar saya bisa bolos sebulan bahkan sebulan lebih karena ada liburnya juga. Dan disitulah pelayanan saya ngeroket naik ke atas. Saya S2, saya ngambil di Malaysia. Maaf papa saya ini minta saya sebenarnya kuliah di Australia lah atau di Cina atau benar-benar di Eropa, di Amerika karena papa saya pengen anaknya kuliah yang jauh gitu, yang mahal. Tapi saya dapat dari Tuhan, memang aneh gitu ya. Dapatnya bukan yang mahal, dapatnya yang murah di Malaysia. Pak, pokoknya saya pengennya di Malaysia. Papa saya bilang, Jos ini kuliah murah sekali ya, buat papa saya murah. Bayangin kuliah saya di BINUS sama di Malaysia. Kuliah saya di Malaysia tuh cuma setengahnya dari saya di BINUS. Saking murahnya gitu. Papa saya bilang gini, papa itu punya uang. Papa mau kamu kuliah yang jauh, belajarnya mahal. Tapi saya bilang enggak, Tuhan bilang Malaysia Pak. Saudara tahu di Malaysia lah, itu hari itu tiket Malaysia Indonesia tuh masih 500 ribu. Bahkan saya pernah dapat 400. Saking seringnya, saya tuh sampai bolak-balik bisa cuman bawa 1 buku paspor di kantong. Sampai orang kedutaan itu bingung, ini kamu tuh ngapain bolak-balik. Jadi saya bisa berangkat Jumat, Kamis, KKR hari Jumat, Sabtunya kebaktian Mahanaim, hari Minggu Hananel Cinta, sorenya udah balik ke Malaysia lagi. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya pelayanan, saya kerja di restoran, saya juga kerja di gereja, dapat uang lumayan, sekali khotbah itu kira-kira dapat 100 ringgit, 100 ringgit itu kira-kira 300 ribu. Tinggal tambahin dikit bisa PP Malaysia Indonesia. Sama gitu lagi, sampai rekor saya dalam sebulan tuh saya 4 kali bolak-balik Indonesia. Dalam sebulan loh, jadi setiap minggu bolak-balik. Saya cuma ngelihat disitulah pelayanan anak muda itu naik. Demikian juga pernikahan. Kapan punya anak, kapan harus melahirkan.
Istri saya itu udah sampai 10 bulan gak ada bukaan. Yang ibu-ibu tahu, bukaan 0. Udah 10 bulan gak ada pembukaan sama sekali. Dokter bilang kalau kamu gak lahirin sekarang pasti mati. Kalau kamu saya harus tanda tangan 3 kali. Kalau kamu gak dilahirin sekarang anaknya mati. Saya tanda tangan surat dokter yang mengatakan inilah keputusan orang tuanya untuk gak taat sama dokter. Tapi toh anak saya lahir juga. Sehat, semua sempurna. Ini saya mau katakan, iman itu menciptakan. Bapak Ibu semua yang jemaat, juga yang pasukan, iman itu menciptakan. 2, gak ada yang tahu jalan hidup kita kok. Siapa yang tahu ini cowok baik buat kita? Siapa yang tahu? Kita udah kenal 10 tahun aja. Saya itu kenal istri saya 13 tahun. Waktu nikah masih kaget-kaget juga kok gitu. Ya kan yang menikah ngalamin kan, mau pacaran berapa tahun juga kaget-kaget juga waktu menikah. Siapa yang tahu pekerjaan mana yang paling baik? Siapa yang tahu jurusan mana yang paling baik? Teman-teman saya bangga waktu masuk kuliah DKV, kuliah desain. Sekarang semua desain diganti pakai AI Bapak Ibu. Cari kerja sekarang susah, sungguh. Dulu DKV itu jurusan paling mahal di BINUS. Paling mahal. Saya jurusan komunikasi. Kelihatannya gak ada masa depan. Karena itu jurusan anak males katanya. Saya itu jurusan komunikasi. Sekarang puji Tuhan jadi pendeta, komunikasinya paling banyak kan gitu. Teman saya desain, kalahnya sama komputer, kalahnya sama AI. Siapa yang tahu masa depan? Siapa yang tahu jodoh mana yang terbaik? Siapa yang tahu kuliah apa yang paling baik? Belajar tanya Tuhan. Yuk nanti saya minta Pak Kasan lanjutin. Yuk, pejamkan matamu sebentar. Taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, biar hati ini sensitif akan hatimu Tuhan. Mari pegang telingamu Tuhan, buat kami ini mendengar suaramu Tuhan. Buat kami ini gak tuli akan suaramu Tuhan. Buat kami ini bukan mentingin ego dan ambisi. Tapi kami tahu di atas semua ambisi pribadi kami. Ada hatimu yang harus kami kejar Tuhan. Ada hatimu yang harus kami kejar. Kami mengucap syukur untuk tempat yang kau berikan Tuhan. Kami tahu ini lahir dari iman. Dan mari engkau yang lanjutkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Pak Kasan. Shalom semuanya. Ya saya syok juga dipanggil Kojos. Ya, saya tadi waktu saya siapkan untuk sore hari ini, satu hal yang saya mau tanya ya ke teman-teman semua, siapa di sini yang mau dikasihi oleh Tuhan? Semua mau dikasihi Tuhan ya? Nah, kira-kira siapa yang tahu bagaimana cara kita dikasihi oleh Tuhan? Mungkin ada yang bisa kasih jawaban? Jadi kalau kita mau dikasihi Tuhan, caranya ini loh Tuhan. Ada yang bisa kasih feedback 1-2 jawaban? Gimana caranya kita dikasihi Tuhan? Melakukan kehendaknya, ya benar. Apalagi yang lain? Taat, ya benar. Ya, saya sedikit akan mengupas tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan ya. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi kunci untuk kita dikasihi oleh Tuhan adalah memberi dengan sukacita. Ya, jadi lihat ya, Abraham itu sangat dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan katakan Abraham, persembahkan Ishak. Abraham mengambil Ishak dan dia persembahkan itu tidak dengan nangis-nangis. Dia persembahkan itu dengan tidak berbantah-bantah, tetapi dia memberikan dengan ketulusan. Jadi apapun ya yang di dalam hidup kita ini ya, kalau kita mau keluarkan dari hidup kita, yang ujungnya kita tahu bahwa Tuhan akan mengasihi kita, jangan memberi karena paksaan. Jangan memberi karena ya dengan luka.
tapi beri dengan sukacita. Berikan semuanya dengan all out yang kau bisa berikan. Ya, ini tidak bicara tentang uang saja ya. Ini tentang memberikan hatimu, memberikan hidupmu, memberikan ya waktumu, memberikan perhatianmu. Jangan memberi seakan-akan kita seperti seorang pengemis yang memberi, tapi memberi seperti seorang raja yang murah hati memberi. Ya, saya mau kasih ada satu ayat. Dari Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada banyak orang mencari Tuhan karena mereka perlu roti dan mereka mau kenyang. Tapi berapa banyak orang yang mau datang kepada Tuhan yang dia cari bukan kepentingannya tetapi kepentingan surga. Ya. Ini adalah level yang paling bawah. Yang masih baguslah datang kepada Tuhan untuk cari perut, untuk cari yang jasmani, untuk cari keperluannya. Tapi berapa yang mengerti hatinya Tuhan? Ya, satu hari saya itu di rumah, ya, saya ini kan lahir di tanggal 13 Agustus ya, dan di hari Jumat. Jadi kalau waktu saya masih kecil itu Friday the 13 ya, jadi benar-benar lengkap. Tanggal 13 hari Jumat lagi. Jadi orang bilang itu angka sial, ya, itu angka ya horor gitu ya. Waktu saya belum kenal Tuhan, ya saya lihat hidup saya itu seperti itu ya. Saya harus banyak hal ya, saya pernah jadi pemulung ya. Saya pernah makan seadanya, harus tinggal dari satu rumah ke rumah yang lain, menumpang dari rumah orang sampai orangnya udah bosan, saya pindah lagi rumah. Itu hidup saya. Ya, seakan-akan saya berkata, "Ya benar ya. Saya ini orang sial gitu loh. Lahir di tanggal yang sial juga gitu loh. Tanggal di mana orang kalau di hari itu sangat berjaga-jaga. Jangan-jangan ketemu setan gitu ya." Tetapi saya cuma melihat gini ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita datang kepada pencipta kita, dia sanggup kok ubahkan hidup kita. Ya, satu hari ketika saya sudah percaya Yesus, hari ulang tahun saya tanggal 13 Agustus, itu di hari itu saya tidak punya uang bahkan untuk bayar angkot, ya. Dan seakan-akan tuh seperti ada suara yang berkata, "Tuh kan, kamu lahir di tanggal yang sial gitu loh. Di hari ulang tahunmu, boro-boro kamu beli kue ulang tahun. Boro-boro orang mengucapkan selamat ulang tahun ya, kita makan bareng-bareng ya. Boro-boro, bahkan kamu buat bayar angkot aja kamu gak punya uang kok." Dan seakan-akan waktu itu saya dengar, "Tuh kan kamu lahirnya sial gitu loh." Tapi saya cuma bilang gini, "Tuhan, Engkau sanggup kok ubahkan hidupku. Engkau bisa kok melakukan apa yang ya menurut kehendak-Mu." Seandainya hari itu saya percaya ya, mungkin hari ini saya nggak berdiri di sini, nggak duduk di sini ya. Tapi saya hanya berkata, "Tuhan, apapun yang terjadi di hidupku, aku tahu Engkau sedang melatih hidupku." Ya, aku datang kepada Tuhan bukan karena aku perlu roti dan aku perlu kenyang, tetapi aku perlu Tuhan karena Dialah yang kupercayai. Ya, sampai hari ini saya melihat Tuhan itu ya berkarya begitu indah ya. Saya baru beli tanah 2.600 meter ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya bilang, "Tuhan, entah gimana caranya. Toh itu terbeli juga gitu." Kemarin ini saya lagi banyak menghadapi masalah ya. Tiba-tiba ada orang yang datang memberikan kepada saya surat somasi, mau mengadukan saya pengadilan, mau mengadukan saya ke kantor polisi, mau mengadukan saya ke Kementerian Hukum, mencabut izin usaha saya, semualah.
mau menyita harta saya. Nah di tengah-tengah itu ya tiba-tiba pagi-pagi itu saya kencing itu berdarah. Setiap kali kencing saya berdarah. Dan anak saya berkata, "Pah, kalau kencing berdarah jangan nggak minum. Karena makin nggak minum ya itu bukan lebih baik. Memang kalau nggak minum kan nggak kencing lagi. Tapi dengan tidak minum itu menyebabkan keadaan tidak lebih baik. Jadi saya akan minum terus banyak. Semakin banyak saya minum, semakin kepengen saya kencing. Dan semakin saya pengen kencing, semakin hati itu rasanya gimana ya. Ada sedikit seperti trauma ya, setiap kencing nyeri berdarah gitu ya. Itu darah itu bukan di toilet ya. Itu darah itu netes di lantai di kamar. Dan anak saya bilang, "Pak, saya jadwalin ya besok ketemu dokter. Kita akan periksa CT scan segala." Saya bilang, "Tahan dulu ya, tunggu ya. Saya datang kepada Tuhan dulu." Jadi waktu datang kepada Tuhan saya cuma bilang gini aja. Sempat ada suara di dalam hidup saya itu berkata begini, "Kasih tahu sama Bu Tiara, hari Minggu yang khotbah tolong siapkan pembicara cadangan. Supaya kalau saya nanti gak datang, ada pembicara yang datang." Tapi hari itu saya berkata begini, "Tuhan, katakan satu kata Tuhan. Katakan apa yang kau mau buat gerejamu. Apa yang kau mau buat berkat buat orang menikmati engkau." Tiba-tiba saya dapat firman Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Dan sepanjang malam itu di tengah-tengah kesakitan saya, di tengah-tengah saya melihat darah itu di kencing itu, saya cuma bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan." Saya cuma ucapkan, "Tuhan, pasti ada rencanamu yang indah." Dan sepanjang malam itu saya tidur, ketika saya hampir tertidur, saya kencing lagi sekali lagi terakhir, itu tiba-tiba darah itu gak ada sama sekali. Bahkan warna pink atau warna sedikit darah pun gak ada. Akhirnya saya tertidur, dan setelah saya tertidur, saya terbangun di tengah malam itu ya, di tengah subuh gitu, saya kencing lagi dan tidak ada darah sama sekali. Dan pagi hari saya bilang sama anak saya, "Kita gak jadi ke dokter ya. Udah schedule semua, udah janji, gak apa-apa. Kita gak usah ke dokter." Satu hal yang saya tangkap gini ya, apakah kita berani memberi hati kita dengan ucapan syukur? Atau kita berkata, "Tuhan, di mana Engkau Tuhan?" Atau kita berkata, "Tuhan, aku minta sembuh." Saya bahkan tidak minta sembuh sama Tuhan. Saya cuma bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu Engkau pasti ada sesuatu pelajaran yang Engkau mau berikan padaku." Ya, kita kan kenal yang namanya iman, pengharapan, dan kasih ya. Kalau kita punya iman, kita akan berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, semua penyakitku sembuh." Itu iman kita ya. Ada orang mengimani, ada orang yang dengar dari Tuhan, "Nak, penyakitmu sembuh," dan jadilah sembuh. Kalau kita berkata, "Tuhan, penyakitku sembuh," itu kita mengimani. Ya kita begging terus sama Tuhan. Tapi kalau kita mendapatkan firman Tuhan, "Nak, hari ini kau sembuh," dan kita katakan, "Tuhan, aku sembuh," iman itu melangkah dan kita sembuh. Itu adalah level pertama. Kita berjalan dengan iman, tetapi Tuhan katakan, "Nah, itu level pertama. Ayo naik level kedua." Yaitu apa? Pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, kita bisa berkata, "Sekalipun ya Tuhan kami," ya, itu ada cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego ya. Mereka itu mau dibakar ya. Mereka berkata, "Tuhan kami sanggup menolong kami." Tetapi sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Itu adalah orang yang punya pengharapan. Dia tahu Tuhannya itu bisa diharapkan. Tuhan itu bisa diandalkan. Tapi kalau Tuhan tidak berbuat pun gak apa-apa. Aku akan tetap menaruh pengharapanku pada Tuhan. Tetapi ayo naik lagi ke level yang ketiga. Level yang ketiga adalah kasih. Tuhan, apapun yang terjadi di hidupku, aku mengasihi Engkau. Ya, sama seperti Stefanus, ketika dia dilontari batu, dia nggak katakan, "Tuhan,
malaikatmu menolongku, ya. Batu-batu ini rontok sendiri. Bisa kan? Bisa, ya. Tuhan, aku dilemparin batu, tetapi aku tidak apa-apa. Bisa enggak? Bisa. Tetapi Stefanus berkata, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang keluar itu kasih, bukan dendam, bukan marah, ya, bukan pembelaan, tetapi kasih. Karena itu saya ketika di GWR ini saya tahu musuh kita adalah bagaimana kita mementingkan diri kita sendiri. Musuh kita adalah berkata bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Musuh kita adalah kita menjelekkan saudara-saudara kita. Karena itu sore hari ini saya cuma berkata, ya, firman Tuhan berkata ada orang mencari Yesus karena mereka butuh roti dan mereka perlu kenyang. Tapi ayo nak, kita semua naik. Ingini Tuhan, ingini hatinya. Karena kalau engkau mau dikasihi oleh Tuhan, beri dengan sukacita, beri dengan kerelaan. Apapun, kalau engkau disuruh cuma bersih-bersih, lakukanlah itu dengan sukacita. Maka Tuhan akan mengasihimu. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu. Rema ini bermula dari 2 minggu lalu saya pergi dengan teman-teman saya Bapak Ibu ke Blora. Singkat cerita kami ini sudah lama tidak pelayanan bareng, sudah lama tidak pelayanan bersama. Saya, Kau Baja, Evan dan SV, kami itu ternyata tahun depan itu 10 tahun di Rock Bapak Ibu. Dan singkat cerita di sepanjang jalan kita itu sharing satu sama lain. Dan tiba-tiba Tuhan tuh mengingatkan kepada setiap kami, ternyata Tuhan itu menyediakan wadah yang besar untuk setiap kita. Singkat cerita Bapak Ibu, di awal pertama kali pelayanan, mungkin Pak Joshua sudah sering cerita, Pak Joshua itu punya 3 full timer awal, dengan beliau 4. Dan beliau itu cuma punya PK 3 juta. Dan dari 3 juta itu Bapak Ibu, kami bagi berempat. Kira-kira kami dapat sekitar 750.000 per orang. Dan hari itu, kalau ditanya cukup atau tidak, buat saya pribadi itu tidak cukup Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, ternyata penyediaan Tuhan itu sempurna di hidup saya sampai hari ini. Dan minggu lalu Tuhan tuh mengajarkan kepada saya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan itu mau mencurahkan berkat-Nya, Tuhan itu mau mencurahkan setiap kelimpahan kepada setiap kita. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah seberapa kita ini punya wadah yang cukup besar, seberapa kita ini punya wadah yang cukup untuk menampung setiap berkat-Nya. Saya tuh melihat Bapak Ibu, awal PK saya tuh 750.000. Dan Kojos tuh selalu bilang ini, Wit, kamu harus tahu dan ingat, kita itu harus menghidupi pelayanan, bukan hidup dari pelayanan. Dan hari itu saya berpikir Bapak Ibu, bagaimana caranya saya menghidupi pelayanan, saya aja gak punya uang. PK saya aja cuma 750.000. Dan hari itu Rema itu terus mengiang di kepala saya. Enggak, saya tuh harus menghidupkan pelayanan, menghidupkan pelayanan, menghidupkan pelayanan. Sampai singkat cerita Bapak Ibu, saya tuh dari Full Timer Rock, dari Asher, dari seorang fansnya Pak Joshua Bapak Ibu. Saya tuh mau pelayanan karena ngefans sama beliau. Saya enggak punya mimpi untuk megang GWR, itu enggak punya mimpi Bapak Ibu. Dari seorang fans, tiba-tiba saya itu naik menjadi ketua Asher. Dari ketua Asher itu naik menjadi shepherd, orang yang mendata semua anak-anak yang mau pergi retret keluar kota. Dari shepherd, saya diutus untuk pergi ke Blora Bapak Ibu. Janjinya 6 bulan, ternyata sampai 1,5 tahun. Dan saya lihat bagaimana pada saat saya diutus, pada saat saya pelayanan, ke pulau demi pulau, provinsi demi provinsi. Saya itu bertemu dengan om-om dan tante-tante, bertemu dengan setiap pasukan. Dan tiba-tiba pada saat saya bertemu dengan setiap mereka, mereka tuh cuma share tentang hidup mereka, anak mereka yang tidak kenal Tuhan. Dan hari itu saya mulai konselingin satu-satu Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu tahu pada saat saya mengkonselingin mereka satu-satu demi satu-satu, saya nggak pernah berharap Bapak Ibu dapat PK cuma karena konseling. Itu saya nggak pernah berharap. Karena buat saya Pak Joshua itu nggak pernah ngajarin seperti itu. Iya kalau kamu konselingin dia nanti kamu akan dapat uang sekian. Itu nggak pernah Bapak Ibu. Sampai satu waktu saya konselingin satu orang, ternyata dia salah satu owner dari hotel. Dan saya konseling dan Bapak Ibu tahu berkat itu mulai datang Bapak Ibu. Saya ke satu pulau yang lain berkat itu mulai datang. Sampai akhirnya saya ke Blora, ternyata dia itu punya gereja terbesar. Dan dia adalah orang terkaya satu kota Bapak Ibu. Dan itu ternyata berkat itu mulai mengalir Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya diutus ke GWR Bapak Ibu. Hari itu saya ingat Pak Joshua bilang kepada setiap kita, pokoknya aku nggak mau tahu selama aku lupa 1 tahun atau 6 bulan kami itu nggak di PK sama sekali Bapak Ibu. Dan hari itu saya cuma bilang gini, Tuhan aku sepakat kok. Kalau engkau selama 6 tahun aku full timer, engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh. Ini 6 bulan, 6 bulan saya percaya engkau Tuhan Allah yang mencukupkan. Dan hari itu Bapak Ibu tahu, saya cuma berpikir gini, Tuhan udahlah ini gak cukup kok. Semua tabungan saya, semua uang yang saya punya selama 6 bulan tuh pasti gak cukup. Karena apa? Pelayanan itu kan tetap berjalan Bapak Ibu. Hari itu GWR sudah dikasih. Yang artinya apa? Penthouse itu belum jadi. Jadi saya tuh harus bolak-balik GWR, Bekasi. Kalau saya cuma bawa diri saya itu masih bisa. Tapi kan banyak orang yang harus kita bawa ke sini. Dan hari itu saya tuh gak punya iman bisik-bisik tuh gak punya Bapak Ibu. Saya cuma doa Tuhan udahlah aku tahu kok. Ini wadah, ini kapasitas yang mau engkau perbesar. Kalau hari ini untuk menggendong anak-anak aja aku gak bisa. Saya gak bisa, gak mungkin saya tuh bisa gendong GWR itu gak mungkin. Kalau hari ini gendong GWR aja saya gak bisa. Gimana saya mau gendong satu Mahanaim? Karena kan kita sama-sama tahu Bapak Ibu, Pak Joshua dipersiapkan untuk melanjutkan Mahanaim. Kalau saya aja gak bisa menggendong GWR itu mustahil. Dan pada saat saya berjalan, hari itu 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan, ternyata uang saya makin banyak Bapak Ibu. Ternyata saya makin kaya Bapak Ibu. Saya bertemu satu orang demi satu orang. Saya enggak iman bisik-bisik, ya tante saya lagi enggak di PK nih, enggak. Tapi hari itu ternyata ada orang-orang yang Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Wit kamu mau enggak melakukan ini? Wit aku punya ini, kamu mau enggak jualan? Nanti kalau kamu jualan kamu dapat sekian persen. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Tapi seringkali pada saat Tuhan mau mencurahkan berkatnya, mau mencurahkan minyaknya kepada setiap kita, buli-buli kita, wadah kita itu enggak ada kok Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, minggu lalu saya tuh ketemu satu orang. Dia bilang gini, teman saya, Wit kamu tahu enggak? Saya dulu mau makan duren, itu saya muter ke seluruh Rawalumbu Bapak Ibu. Dia bilang, saya dengan satu teman saya cari durian paling murah. 10.000 hari tuang saya. Dan tukang duriannya bilang, itu mas ambil aja yang di tong sampah. Dan Bapak Ibu tahu hari ini dia punya 5 sekolah Bapak Ibu. Direktur dari 5 sekolah. Dan kemarin minggu lalu kami makan duren all you can eat. Tanpa kami melihat harganya. Dan hari itu saya cuma bilang iya ya. Ternyata penyediaan Tuhan itu sempurna bagi hidup setiap kita. Awal tahun kami diutus pergi ke Sumatera Bapak Ibu. Saya ini sejujurnya rada takut untuk pergi dengan tidak ada modal Bapak Ibu. Itu ketakutan saya. Betul modal kami sudah ada. Uang di tabungan kas GWR itu mungkin ada sekitar 15 juta. Dan hari itu Pak Joshua bilang enggak. Saya itu awalnya mau berangkat Agustus ini Bapak Ibu. Pak Joshua bilang enggak Widya, April. Oke saya bilang oke kok aku sepakat. Meskipun gak ada duitnya. Dan hari itu saya kumpulin semua anak-anak lah Bapak Ibu. Saya kumpulin, saya bilang ini, Kak Widya gak punya uang. Aku cuma punya uang, aku cuma bisa kasih benih 100.000 satu orang. Terserah kamu mau gimana caranya,
terserah kalian mau jualan apa, mau ngapain segala macam terserah. Tapi kita mau sama-sama menabur untuk tiket pergi kalian masing-masing. Dan hari itu Bapak Ibu, mereka mulai jualan, mereka mulai posting semuanya. Dan Tante Om semuanya mensupport setiap kami. Bapak Ibu tahu, dari 15 juta uang, kira-kira kami dapat berapa? 170 juta Bapak Ibu. Itu siapa? Tuhan kok Bapak Ibu. Kami dapat 170 juta. Dan hari itu saya cuma mikir, iya ya Tuhan, kalau aku bisa sepakat aja dengan pemimpinku, kalau aku bisa sepakat aja dengan Kojos, gunung itu pindah kok. Tapi seringkali kita ini cuma memakai cara pandang kita cuma pakai cara berpikir kita, sampai kita ini gak pernah bisa memakai cara pikirnya Tuhan. Dan hari itu Bapak Ibu kami melihat bagaimana kelimpahan itu terjadi. Dan Bapak Ibu tahu kalau saya nggak sepakat dengan Pak Joshua, bulan Mei itu harga tiket naik 2 kali lipat Bapak Ibu. Dan hari itu saya dengan KCH bilang, iya ya Kak, kalau kita nggak sepakat aja dengan Kojos, pasti tiket kita udah 5 juta satu orang, udah setara dengan ke Papua. Dan Bapak Ibu tahu itu apa? Itu perjalanan proses wadah yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan gak cukup sampai situ Bapak Ibu, di awal tahun, singkat cerita Bu Kesia itu datengin saya, Wit, kita ini kan tahu kita akan menjadi Mahanaim yang lebih besar. Mau gak kamu tuh mengambil satu tanggung jawab? Boleh gak setiap kali SARK, kalian tim GWR itu stretch iman. Gak usah minta uang lagi ke Kojos, tapi berdoa dan kalian benar-benar bayar harganya. Dan hari itu saya ngitung Bapak Ibu, oh iya bisalah dengan tabungan kami yang ada lah 5 juta per bulan untuk SARK itu bisalah. Dan singkat cerita 2 bulan terakhir ternyata uangnya nggak cukup Bapak Ibu. Karena betul pelayanan makin banyak yang berarti pengeluaran juga makin banyak. Dan singkat cerita bulan lalu saya itu harus nombok. Dan saya bilang gini, Tuhan, kalau misalnya aku nombok, oke nggak apa-apa. Tapi ada pelayanan lain. Terus Tuhan tuh cuma bilang gini, nak bisa nggak kamu tuh diem dan sepakat dengan aku. Aku tuh cuma minjem uangmu 5 juta, kamu diem dan sepakat dengan aku. Dan Bapak Ibu tahu, hari itu saya nggak ikut SARK bulan lalu. Karena dipanggil Pak Joshua untuk datang ke rumahnya. Saya pulang ke GWR, di tengah jalan, ada salah satu pasukan saya yang udah lama banget saya nggak hubungin. Dia chat saya, Wit, aku disuruh Tuhan, tadi aku doa aku disuruh Tuhan untuk nabur ke kamu. Nominalnya sekian. Dan Bapak Ibu tahu itu nominal yang sama. Yang hari itu saya harus bayar untuk SARK. Dan tiba-tiba ada tante-tante yang nabur nominalnya sama persis. Dan saya cerita pengakuan dosa ke tim saya yang ada di penthouse. Kalian tahu Kak Widya ini merasa berjasa. Hari itu saya Tuhan cuma minjem uang 5 juta kok. Dan ternyata Tuhan kembaliin. Dan aku sudah merasa berjasa. Dan hari itu Bapak Ibu di Grab, di mobil saya cuma nangis. Iya ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Cuma 5 juta. Tapi hati saya ini udah mulai geser Bapak Ibu, mulai merasa berjasa. Dan hari itu Tuhan bilang, nak aku tuh cuma minjem kok. Seberapa banyak dari kita Bapak Ibu, yang Tuhan tuh cuma minjem uang setiap kita. Tapi kita merasa berjasa. Dan hari itu saya cuma bilang, iya ya Tuhan, pelayanan ini punya Tuhan kok. Jadi Tuhan pasti yang menyediakan semuanya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang minta-minta Bapak Ibu, enggak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang miskin, no. Jadi kalau kita mau melihat breakthrough, kita mau lihat kelimpahan, percayalah pada saat kita menabur itu tidak membuat setiap kita menjadi miskin. Tapi itu jalan menuju engkau semakin kaya, semakin diberkati dan lebih diberkati Bapak Ibu. Dan hari itu saya melihat, iya ya Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, kemarin kejadiannya sama lagi Bapak Ibu, gak ada duit lagi. Tapi saya bilang udahlah Tuhan, seberapapun benih yang harus aku tabur, seberapapun uang yang harus aku tabur untuk tempat ini. Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh. Engkau Tuhan Allah yang mencukupkan.
toh kami masih bisa makan Bapak Ibu. Kemarin singkat cerita kurang lebih sudah 1 tahun beras kami tidak habis Bapak Ibu. Kemarin beras kami habis, tiba-tiba ada beras yang datang kembali Bapak Ibu. Itu siapa? Tuhan Allah Jehovah Jireh. Makanya saya bilang kemarin ke KCHK, ayo kita kerahin semua tante-tante untuk masak lagi dan bagi-bagi. Karena apa? Pasti berkat itu datang Bapak Ibu. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya berkat itu datang. Saya mau kesaksian lagi, satu lagi Bapak Ibu. Boleh. Jadi udah 4 bulan ini rumah singgah kami itu tutup. Karena PIC-nya saya kirim ke Blora. Dan Bapak Ibu tahu, donatur paling banyak di semua pelayanan GWR itu adalah rumah singgah. Pernah sampai ada orang nabur sekitar 30 juta, itu untuk rumah singgah Bapak Ibu. Dan ujungnya kepake untuk rumah Rokris. Dan singkat cerita 4 bulan ini rumah singgah ini tutup Bapak Ibu. Dan saya lihat iya ya, begitu pelayanan kita tutup, itu pintu berkat yang mengalir juga berhenti Bapak Ibu. Dan singkat cerita 2 minggu lalu saya ngobrol sama KCHK, kan ada anak PPL datang Bapak Ibu, anak-anak STT ada 2 orang datang. Kak, kayaknya aku mau hidupin rumah singgah lagi Kak. Dan KCH bilang, iya ya Wit, kita tuh udah 4 bulan loh, gak ada orang nabur untuk rumah singgah. Saya bilang ini Kak, gimana orang mau nabur untuk rumah belajar? Rumah belajar kita aja gak bergerak Kak. Dan Bapak Ibu tahu, saya baru ngomong rumah singgah mau buka minggu lalu. Salah satu donatur rumah singgah itu telepon saya. Widya, saya mau nabur roti dan saya mau nabur perlengkapan rumah belajar yang kamu punya sekarang. Dan saya cuma berpikir Tuhan, seringkali kita ini cuma berpikir apa yang di depan mata kita Bapak Ibu. Seringkali kita itu baru mau merencanakan. Tapi Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Makanya buat engkau Bapak Ibu yang dari gereja-gereja, dari luar. Percayalah dia Tuhan Allah yang mencukupkan setiap kebutuhanmu. Tapi seberapa kita mau berespon, seberapa kita punya wadah yang sangat besar. Boleh saya minta satu slide-nya? Yang slide ayat pertama. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir Bapak Ibu. Ini adalah kisah di mana hari itu ada seorang istri Nabi Bapak Ibu. Dia terlilit utang. Dan hari itu Elisa datang, istrinya ini bilang, aku ini terlilit utang. Ada orang yang menagih hutang kepadaku dan aku gak punya uang. Dan hari itu Nabi Elisa bilang, apa yang kamu punya di tanganmu? Apa yang kamu punya di rumahmu? Dan dia cuma bilang, aku punya 1 buli-buli minyak. Baru hari itu Elisa bilang, oke, kumpulkan semua buli-buli yang tetangga-tetanggamu punya. Dan tutup pintu rumahmu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Semua buli-buli minyak itu terisi penuh. Dan Elisa bilang, kumpulkan lagi. Dan sampai ayatnya dibilang tidak dijumpai ada buli-buli lagi. Bapak Ibu tahu seringkali hidup kita itu mau minta kepada Tuhan. Tuhan aku nih pengen 1 miliar. Tapi permasalahannya wadah kita cukup gak 1 miliar Bapak Ibu. Hari itu kita minta Tuhan kelimpahan dari seberang lautan datang. Tiba-tiba ikan datang, betul Bapak Ibu? Tiba-tiba ikan datang. Dan sampai di GWR ini bau ikan semua. Karena apa? Kita gak cukup kok wadahnya. Tiba-tiba banyak hal yang datang. Tiba-tiba semua hall ini dipenuhin. Bahkan yang paling ajaib tahu Bapak Ibu, kami itu doa. Jadi singkat cerita kami ini doa, kami minta Tuhan penuhi fullin semua alat musik yang ada di GWR. Dan Bapak Ibu tahu kemarin PSR datang Bapak Ibu. Itu siapa? Tuhan kok. Ada orang datang, anak PPL 1 baru datang namanya Ano. Bisa main keyboard.
Tiba-tiba PSR-nya Tuhan kirimin kok Bapak Ibu. Itu apa? Wadah Bapak Ibu. Seberapa kita ini punya wadah yang Tuhan mau perbesar. Minyak itu berbicara tentang kelimpahan Bapak Ibu. Tapi wadah itu berbicara soal seberapa kita punya bobot, punya hati yang bisa diperbesar oleh Tuhan. Dan hari ini yuk sekali lagi kita datang ke hadapan Tuhan. Kita ini satu tim Bapak Ibu. Saya, Pak Joshua, Pak Kasan, kita tidak bisa jalan sendiri. Tapi seberapa banyak pada saat Bapak Ibu mendapatkan setiap minyak, Bapak Ibu punya setiap buli-buli yang kosong, bawa ke hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan ini wadah yang aku punya. Biar Engkau yang mengisi wadahku Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang cuma berjanji Bapak Ibu. Tapi Dia Tuhan yang bisa menggenapi setiap perjanjian yang Dia janjikan kepada setiap kita. Yuk mari kita sama-sama, perjalanan kita ini masih panjang. Kita 15 tahun kan Bapak Ibu, ini baru 3 tahun Bapak Ibu. Berarti masih ada 12 tahun kita berjalan untuk tempat ini. Bahkan lebih. Untuk tante-tante dapur berkat, ayo kita masak lagi. Untuk setiap tante-tante yang ada di menara doa, ayo kita berdoa lebih kencang lagi. Karena apa? Kita percaya kok gedung ini akan diisi penuh, amin. Kalau kata Yesaya nanti parkiran kita sampai Collins banyaknya. Saking penuhnya gedung ini Bapak Ibu. Dan buat saya, iya itu pasti terjadi kok. Jadi mari kita sama-sama miliki hati yang benar. Miliki respon hati yang benar. Dan miliki wadah yang Tuhan mau upgrade dan terus perbesar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya mau undang kita bangkit berdiri sama-sama.